Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka mengkaji kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, yaitu sunnah-sunnah keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah seputar tidur. Kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah seputar tidur, sehingga ini adalah pembahasan terakhir dari bagian pertama dari kitab ini. Ini adalah pembahasan terakhir dari bagian pertama dari kitab ini. Sehingga sebagaimana yang kita jelaskan bahwa kitab ini terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu, ya. Kemudian bagian yang kedua nanti adalah sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Sehingga ini adalah sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu malam setelah Isya, tepatnya yang berkaitan dengan tidur. Di sini penulis mengatakan wa fin naumi iddatu sunan, dan ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan tidur. Beliau di sini menyebutkan 7 sunnah yang berkaitan dengan tidur. Yang pertama adalah ighlaqul abwab 'inda an-naum. Ighlaqul abwab 'inda an-naum, yaitu menutup pintu-pintu rumah ketika kita hendak tidur. Menutup pintu-pintu rumah ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfi'ul masabiha idza raqadtum, atfi'ul masabiha idza raqadtum, jika kalian hendak tidur maka matikanlah lampu, wa ghalliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu, wa auku al-astiyah, dan tutuplah bejana-bejana untuk minum, wa khammirut ta'ama wa syarab, dan tutuplah makanan dan minuman kalian. Tutuplah makanan dan minuman kalian. Ya. Dalam hadis ini terdapat beberapa sunnah sebetulnya, ya. Yang pertama mematikan masabih, yaitu lampu. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian yang kedua ghalliqul abwab, menutup pintu. Yang ketiga menutup, ya, al-asqiyah, auku al-asqiyah. Al-asqiyah itu artinya kalau zaman dahulu mereka menempatkan air mereka itu dari bahan kulit. Dan bahan kulit ini biasanya di ujungnya ada tali pengikat supaya tertutup. Ya, itu yang dimaksud dengan auku al-asqiyah, ya, tempat-tempat minum itu ditutup. Wa khammirut ta'ama wa syarab, dan tutuplah makanan dan minuman kalian. Taib, sehingga di sini ada dalam satu hadis ini ada 4 sunnah, ya. Yang pertama mematikan lampu, yang kedua menutup pintu, ya, yang ketiga menutup bejana atau tempat minum, dan yang keempat menutup makanan dan minuman. Ini perintah dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga sunnahnya adalah ketika seorang itu mau tidur, ya, hendaknya dia memeriksa pintu di rumahnya, kemudian jendela-jendela itu semuanya ditutupin dulu. Kemudian dia lihat, ya, tempat minum apakah ada yang terbuka, ditutup, semuanya ditutup. Kemudian kalau dia punya makanan sisa, misalnya sisa dari makan malam atau siang hari, ya, ditutup makanannya, ditaruh di tempatnya, dimasukkan ke kulkas misalnya, sehingga
ini adalah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi penulis di sini menyebutkan judul sunnahnya adalah menutup pintu, padahal di dalam hadisnya ada beberapa sunnah. Ya, menutup tempat minum, begitu juga makanan dan minuman itu semuanya ditutup. Taib. Kemudian kata penulis, wal illatu minal amri bi ighlaqil abwab man'u syayatin minad dukhul. Sebab kenapa diperintahkan menutup pintu adalah agar mencegah syaitan supaya tidak masuk ke rumah. Mencegah syaitan supaya tidak masuk ke rumah. Dalam hadis lain, Jabir bin Abdullah membawakan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wa aghliqul abwab wazkuru ismallah. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah. Nah, di dalam hadis yang kedua ini ada tambahan menyebut nama Allah. Jadi ketika kita menutup pintu itu, kita sambil membaca bismillah. Ya, kata Nabi, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Pembahasan tentang syaitan adalah pembahasan tentang perkara gaib. Kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Sehingga seluruh kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari As-Sunnah tentang hal-hal yang gaib, kewajiban kita adalah untuk percaya dan mengimaninya. Sehingga di sini Nabi SAW mengatakan kalau pintu itu sudah ditutup sambil membaca bismillah, maka syaitan nggak bisa masuk. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga itu tadi sunnah yang pertama, yaitu menutup pintu-pintu ketika kita mau tidur. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah itfa'un nar qabla naum. Ya, memadamkan api sebelum tidur. Memadamkan api sebelum tidur. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Di awal hadis dari dalil yang sunnah yang pertama itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atfiul masabiha idza raqadtum. Matikan lampu jika kalian hendak tidur. Al-masabih adalah jamak dari misbah. Dalam bahasa Arab kontemporer artinya adalah lampu. Tapi kata-kata misbah atau bentuk jamaknya adalah masabih di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksud dari lampu di zaman tersebut adalah api, ya, lampu yang terbuat dari api. Tayyib, sehingga zaman dahulu sebelum adanya lampu, ya, di rumah-rumah kaum muslimin dan manusia secara umum, mereka menjadikan api itu sebagai penerangan mereka di dalam rumah-rumah mereka. Sehingga Nabi SAW mengatakan kalau kalian hendak tidur, matikan seluruh lampu. Maksudnya seluruh api. Tayyib. Kemudian dalam hadis lain, ya, dibawakan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian biarkan api menyala ketika kalian tidur. Jangan kalian biarkan api menyala ketika kalian tidur. Ya. Sehingga ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnah yang kedua, yaitu memadamkan api sebelum kita tidur. Ya. Taib. Kemudian dalam sebuah hadis, seorang sahabat bernama Abu Musa al-Asy'ari, beliau bercerita, ihtaraqa baitun ala ahli bil madinati minal lail. Sesungguhnya suatu hari ada rumah di Madinah kebakaran. Falamma hudditsa Rasulullah SAW bisya'nihim qal, ketika Nabi SAW mendapatkan kabar tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, inna hadhihin nar innama hiya aduwwun lakum. Sesungguhnya api adalah musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Kalau kalian mau tidur, maka padamkanlah api yang ada di rumah kalian. Ini hadis lain yang menjelaskan tentang sunnah ini.
Jadi ada kebakaran di Madinah. Ketika Nabi SAW mendapatkan kabar tersebut, Nabi pun menyebutkan hadis tadi yang berisi anjuran untuk mematikan lampu, ya, yang di situ ada apinya ketika seorang itu hendak tidur. Ya, kita lihat ya bagaimana kita menyatakan bahwa ini adalah sunnah kecuali berdasarkan hadis-hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, wa atfi'ul masabih, matikanlah lampu-lampu rumah kalian. Ya, lentera-lentera rumah kalian. Fa innal fuwaisiqata rubbama jarratil fatilah fa ahraqat ahlal bait. Kata Nabi SAW, karena bisa jadi seekor fuwaisiqah, ya, mengambil sumbu api tersebut, kemudian akhirnya api itu menyebar dan terjadi kebakaran. Ya. Jadi ini adalah sebab kenapa kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mematikan api. Lentera-lentera itu diperintahkan untuk mati. Karena kata beliau ada seekor fuwaisiqah. Fuwaisiqah artinya adalah tikus. Ya, karena bisa jadi seekor tikus itu mengambil sumbu api tersebut, ya, kemudian menyebabkan kebakaran. Sehingga ini adalah sebab, ya, mengapa kemudian Nabi SAW menganjurkan, ya, kita untuk memadamkan api sebelum tidur. Ya. Sehingga ini bukan hanya untuk ini tidak hanya berlaku pada lentera-lentera penerangan, ya, bahkan seperti kompor misalnya zaman sekarang, ya, itu juga perlu diperhatikan untuk dimatikan ketika seorang itu hendak tidur. Jangan kemudian ditinggal tidur karena berbahaya. Ya. Baik. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah hukum ini kemudian bisa dikiaskan dengan lampu-lampu yang ada di zaman sekarang? Apakah kemudian kita dianjurkan untuk mematikan lampu ketika kita mau tidur? Atau ini khusus untuk lampu yang terbuat dari lentera? Kalau kita lihat dari penjelasan Nabi SAW, maka sebabnya adalah karena lentera itu, ya, merupakan api yang berbahaya. Api yang berbahaya yang bisa membakar. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau ternyata lenteranya itu tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kebakaran, ya, tidak berbahaya sama sekali, maka tidak masalah kalau kemudian tetap dinyalakan. Antum perhatikan nukilan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian, Nabi SAW bersabda, jangan kalian tinggalkan api di rumah kalian ketika kalian tidur. Hadza amun tadkhulu fihi narus siraj wa ghairuha. Sesungguhnya ini umum, bersifat umum, masuk ke dalamnya api-api yang menjadi lentera. Api-api yang menjadi lentera. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal qanadil al-mu'allaqah fil masajid wa ghairiha fa in khifa hariquha bisababiha dakhalat fil amri bil itfa wa in umila dhalika kama huwa al-ghalib fa adh-dhahir annahu la ba'sa biha lintifa'il illah. Kata Imam Nawawi, adapun lentera-lentera kecil yang biasa diletakkan di masjid-masjid, kalau itu ditakutkan dia akan menyebabkan kebakaran, maka dia masuk dalam anjuran untuk mematikannya. Akan tetapi, kalau dia tidak ditakutkan akan menyebabkan kebakaran, dan inilah keadaan kebanyakan yang ada, kata beliau, ya, jadi beliau menganggap bahwa lentera-lentera kecil yang ada di masjid untuk penerangan masjid itu aman. Kalaupun tidak dimatikan, dia nggak akan menyebabkan kebakaran. Kata Imam Nawawi, sehingga kalau keadaan demikian tidak perlu dimatikan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya secara tegas bahwa sebab Nabi menganjurkan agar lampu itu atau lentera itu dimatikan, dipadamkan, kenapa?
karena takut terjadi kebakaran. Paham antum ya? Alhamdulillah. Ya, sehingga kemudian kata beliau, lian Nabi SAW allal amra bil itfa fil hadits sabiq bi anna al fuwaisiqah tadrumu ala ahli al bait baitahum fa idzan tafatil illah zalal mad'u. Kata beliau karena secara tegas Nabi SAW menyebutkan sebab dalam hadis yang tadi disebutkan bahwa tikus itu terkadang dia mengambil ya sumbu dari lentera tersebut, maka itu menyebabkan kebakaran di rumah seseorang. Sehingga kalau sebabnya tidak ada, hilang sebabnya, maka hukumnya pun hilang. Paham antum ya? Sehingga ini yang berkaitan dengan mematikan lampu atau memadamkan api yang ada di lentera. Tapi kemudian kita masuk ke bab yang lain, ya, yaitu bab yang berkaitan dengan israf. Apa itu israf? Israf adalah berlebih-lebihan. Kalau kita tidur, kita memang tidak membutuhkan penerangan di rumah kita, maka sebaiknya kita matikan. Baik, ya, kalaupun mematikan lampu itu tidak masuk ke dalam hadis ini, tapi mematikan lampu masuk dalam masalah israf. Ya, sehingga kalau memang lampu itu tidak dibutuhkan, hendaknya dimatikan. Ya, sehingga ini cara memahami hadis yang tadi disebutkan. Ya, karena bisa jadi sebagian orang ketika membaca hadis ini kemudian dia mati lampunya semuanya, akhirnya rumahnya gelap. Padahal kebiasaan masyarakat kita adalah kalau malam hari lampu depan dimatiin atau dinyalain, dinyalain ya, ya, sehingga nggak masalah walaupun dinyalakan, itu tidak berbenturan dengan hadis ini sama sekali. Karena hadis ini untuk lentera yang ada apinya yang ditakutkan akan membakar rumah. Ini adalah penjelasan Imam Nawawi dan juga dijelaskan oleh Ibnu Daqiq al-Id, kemudian Ibnu Hajar. Ya, mereka menyebutkan semuanya bahwa perintah dan anjuran ini hukumnya semuanya sunnah, bukan wajib. Taib. Kemudian sunnah yang ketiga adalah berwudu sebelum tidur. Sunnah yang ketiga adalah berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara' bin Azib bahwa beliau bersabda, "Idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika engkau hendak tidur, hendaknya engkau berwudu dulu sebagaimana engkau berwudu ketika hendak sholat. Sebelum engkau tidur, hendaknya engkau berwudu terlebih dahulu sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas yang menyebutkan tentang anjuran berwudu sebelum tidur. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hadis ini. Fa in kana mutawaddi'an kafahu dzalikal wudu. Kalau seseorang itu sudah berwudu sebelumnya, dia dalam kondisi masih memiliki wudu, maka wudu tersebut cukup. Ya, tidak perlu dia berwudu kembali. Li'anna al-maqsud an-naum 'ala taharah. Ya, karena maksud dari perintah untuk berwudu itu adalah agar seseorang tidur dalam keadaan dia suci. Ya, dalam keadaan dia suci. Sehingga kalau kemudian seorang itu selesai sholat isya misalnya, dia masih dalam keadaan wudu, dia belum batal, kemudian dia mau tidur, nggak masalah, dia nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau dia mau wudu lagi, maka lebih baik. Ya, karena wudu adalah ibadah. Ya, seorang boleh mengulang wudu ketika dia mau tidur, nggak masalah. Akan tapi kita katakan cukup wudu yang pertama itu sebagai bentuk ya merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kata Imam Nawawi, makhafata an yamuta fi lailatih, karena dikhawatirkan nanti dia tidur nggak bangun lagi. Sehingga ketika seorang itu wafat dalam keadaan bersuci, itu sebuah kemuliaan bagi seorang muslim. Ya. Waliyakuna asdaq li ru'yah, kata Imam Nawawi, dan agar seseorang itu bisa mendapatkan mimpi yang benar, ya. Wa ab'ad min tala'ubi syaitan bihi fi manamih wa tarwi'ihi iya, dan agar jauh dari gangguan dan godaan syaitan serta rasa takut yang diberikan oleh syaitan kepadanya saat tidur.
Ya, jadi Imam Nawawi di sini menyebutkan ya bahwa di antara manfaatnya seseorang itu berwudu sebelum tidur itu dia akan ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu adalah sunnah yang ketiga, yaitu berwudu. Kemudian yang keempat adalah nafdhul firashi qabla al-ittija'i alaih. Nafdhul firashi qabla al-ittija'i alaih. Nafdhul firash artinya mengibas kasur sebelum dia tidur di atasnya. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudh firashahu bidakhilati izarih." Jika salah seorang dari kalian hendak tidur di atas kasurnya, maka hendaknya dia mengibas kasurnya dengan izar bagian dalam. Dengan izar bagian dalam. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Karena sungguhnya dia tidak tahu sebelum dia datang apa yang ada di kasur tersebut. Summa yaqul, kemudian hendaknya dia mengatakan bismika rabbi wada'tu jambi, itu doa mau tidur. Nanti akan kita bahas. Taib. Sehingga di sini secara tegas Nabi SAW mengatakan kalau seorang itu mau tidur di atas kasurnya maka dia mengibasnya dulu dengan bagian dalam izarnya. Ya, izar ya kawan, kalau dalam bahasa Arab kontemporer sekarang, izar itu artinya sarung. Izar itu artinya sarung. Izar di zaman Nabi SAW adalah pakaian bagian bawah. Jadi pakaian di zaman Nabi SAW, ya, untuk penduduk Arab ketika itu, mereka pakaiannya itu ada dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian bawah namanya izar, bagian atas namanya rida. Ya, mungkin lebih mirip seperti pakaian ihram zaman sekarang ya, pakaian ihram zaman sekarang. Itu yang bagian bawah namanya izar, kemudian bagian atas namanya rida. Nah, Nabi mengatakan kalau kalian mau tidur, kasurnya itu dikibas dengan izar bagian dalam. Apa maksudnya izar bagian dalam? Izar bagian dalam adalah izar yang bagian yang berada di perut kita, yang kita gunakan untuk bagian perut, bukan yang berada di bawah. Itu maksudnya. Itu maksud dari hadis yang tadi kita sebutkan. Kita lihat riwayat yang lain. Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa ahadukum firashahu falyanfudhu bi sanifati thawbihi thalatha marrat." Ya, jika di antara kalian hendak tidur di atas kasurnya, maka hendaknya dia mengibaskannya ya, dengan ujung pakaiannya 3 kali. Dengan ujung pakaiannya 3 kali. Kalau tadi dengan izar bagian dalam, kalau di riwayat yang kedua dengan ujung bajunya. Baik. Kemudian dalam riwayat Muslim, ini riwayat yang ketiga, kata Nabi SAW, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izaruh falyanfudh biha firashahu wal yusammillah." Barang siapa yang hendak tidur di atas kasurnya, hendaknya dia mengambil ya bagian sarung bagian dalamnya, ya, kemudian dia mengibaskannya sambil membaca bismillah. Sambil membaca bismillah. Baik. Sehingga di sini ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan tentang mengibas dengan bagian dalam sarung. Riwayat yang kedua mengibas dengan ujung baju 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah mengibas dengan sarung bagian dalam sambil membaca bismillah. Sehingga kalau kita gabungkan riwayat-riwayat ini, kita bisa simpulkan bahwa ketika seorang itu mengibaskan, dia boleh mengibaskannya dengan apapun, baik itu dengan pakaiannya, dengan sarung, dengan apapun, dia boleh mengibaskan. Ya, kalau antum punya alat untuk mengibaskannya, itu juga boleh. Sehingga Nabi SAW terkadang menyebutkan baju, terkadang menyebutkan sarung. Ya,
Sehingga para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Jibril rahimahullahu taala, beliau mengatakan walaisa syartan isti'mal dakhilatil izar. Tidak dipersyaratkan seseorang yang mau mengamalkan hadis ini untuk menggunakan sarung bagian dalam, itu tidak dipersyaratkan. Bal law nafadha al-firash kullah aw nafadhahu bi'imamah aw binahwiha hasal al-maqsud. Sehingga kalau seorang itu mengibaskan dengan apapun, dengan imamahnya, dia punya imamah, kemudian imamahnya dipakai jadikan alat untuk mengibas, maka itu semua boleh dan masuk dalam anjuran hadis tersebut. Ya. Wallahu alam, mengapa kemudian disebutkan izar bagian atas? Bisa jadi, wallahu alam, ya, bisa jadi karena yang bagian atas itu bersih. Ya, berbeda dengan izar yang bagian bawah. Ya. Tapi intinya adalah dia mengibaskannya, ya, karena di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengatakan fa'innahu la yadri ma khalafahu alaih, karena dia tidak tahu ada apa di atas kasur tersebut sebelum dia datang. Ya, bisa jadi ada serangga, bisa jadi ada sesuatu yang mengganggu seseorang itu tidur, ya kita nggak tahu, sehingga itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib, itu adalah sunnah yang keempat. Dan kalau kita perhatikan, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, bahkan dalam hal-hal yang mungkin ya dianggap remeh oleh sebagian orang. Ya. Masalah tidur sama Nabi SAW kita diajarkan. Sehingga para ulama seringkali ketika mereka membahas tentang asma wa sifat, membahas tentang akidah, mereka selalu menekankan bahwa kita kalau belajar akidah, kalau belajar asma wa sifat, itu cukup mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak perlu ditambah-tambahkan, nggak perlu kurang-kurangi, nggak perlu kemudian dikatakan bahwa makna sifat Allah yang ini artinya yang lain, nggak usah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kurang sama sekali dalam menjelaskan agama ini. Bayangkan urusan tidur, antum diperintahkan untuk mengibaskan, kemudian disebutkan hikmahnya kenapa, caranya seperti apa, alatnya apa, semuanya dijelaskan. Sehingga kalau kemudian ada hal yang penting dalam urusan akidah, ya, yang harus kita ketahui pasti sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi SAW menjelaskan segala sesuatu. Baik. Kemudian yang kelima adalah an-naumu ala asyiqil aiman. Tidur dengan bersandar kepada bagian tubuh, bagian kanan tubuh. Ya, tidur dengan bersandar kepada bagian kanan tubuh. Itu sunnah yang kelima. Kemudian sunnah yang keenam, wad'u yadihil yumna tahtal khaddil aiman. Meletakkan tangan kanan di pipi bagian kanan. Ya, jadi antum tidurnya bagian kanan badannya itu miring, kemudian pipi bagian kanannya itu sambil bersandar kepada tangan bagian kanan. Orang nggak tahu antum melakukan ini atau enggak. Insyaallah ya, tidurnya putri-putri kerajaan ya. Al-muhim ini sunnahnya. Kita lihat hadisnya ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza akhadta madja'aka." Nabi mengatakan kepada Al-Bara bin Azib, "Idza akhadta madja'aka," jika engkau mau tidur, "fatawadda wudu'aka lis-shalah." Ya, tidurlah dengan berwudu sebagaimana engkau berwudu sebelum salat. Summa taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian tidurlah dengan bersandar kepada bagian kanan tubuhmu. Itu dalil yang menjelaskan tentang tidur dengan bagian kanan tubuh. Kemudian dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi SAW idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddih." Kata Hudzaifah, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau mau tidur malam, yang beliau lakukan adalah meletakkan tangannya di bawah pipinya. Jadi ini bukan sunnah putri kerajaan ya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Bara bin Azib mengatakan, anna Nabi SAW kana idza awa ila firashihi wada'a yadahu yumna tahta khaddih. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mau tidur di atas kasurnya, yang beliau lakukan adalah beliau meletakkan tangan kanannya
di bawah pipi kanannya. Ini sangat tegas dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Ya. Tadi yang Hudzaifah riwayat Bukhari dan Bara' bin Azib riwayat Ahmad. Sehingga ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah qira'atu azkarin naum, membaca zikir-zikir tidur. Membaca zikir-zikir tidur. Ya. Baik. Ada banyak zikir ya kawan dan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur. Di sini penulis membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian bacaan-bacaan dari Al-Quran, dan yang kedua bacaan-bacaan wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah membaca ayat kursi. Dan ayat kursi ini luar biasa ya. Dia ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat ahli Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Ma hiya a'zamu ayatin ma'aka a'zamu fi kitabillah?" Wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab, menurutmu apa ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran? Maka Ubay mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang mengetahuinya. Rasul bertanya lagi yang kedua kalinya, apa ayat menurutmu yang paling agung yang ada dalam Al-Quran? Ubay menjawab lagi, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Rasul bertanya 3 kali, sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab merasa bahwa Nabi SAW bertanya pendapat beliau sendiri, betul-betul ingin tahu apa yang dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Bayangkan Ubay bin Ka'ab, beliau memilih dari ribuan ayat yang ada, beliau memilih satu yang paling agung. Kata Ubay bin Ka'ab, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Nabi SAW mengatakan, liyahidakal ilmal abal munzir. Nabi sambil menepuk dadanya kemudian mengatakan, liyahidakal ilma abal munzir. Ya, sungguh betapa baiknya ilmu yang engkau dapatkan, wahai Abul Munzir. Ya, sehingga Nabi SAW memuji ya, Ubay bin Ka'ab sebagai orang yang memahami betul tentang Al-Quran. Ya, dan beliau adalah ahlul Quran dari kalangan para sahabat, dan semua sahabat semuanya ahlul Quran. Bahkan Nabi SAW pernah memanggil Ubay bin Ka'ab, kemudian memerintahkan Ubay untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Akhirnya Ubay pun membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan Ubay bertanya kepada Nabi, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran ini turun kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanku untuk memintamu membacakan Al-Quran di hadapanku. Kemudian Ubay bertanya, As-Sammani, apakah Allah menyebut namaku, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, Naam, iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namamu ketika memerintahkanku. Ini diantara keutamaan dari Ubay bin Ka'ab. Dan ayatul kursi, dia adalah ayat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran ya, karena di dalamnya adalah makna dari ayat kursi, isinya adalah pengenalan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dimulai dengan lafzul jalalah, dengan al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ardi wa bainahuma, dan seterusnya. Intinya adalah bahwa ayat kursi isinya adalah pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW sering kali mengajarkan kita dalam berbagai macam kondisi untuk membaca ayat kursi. Ya, sebagaimana yang sudah lalu pembahasannya, bahwa ayat kursi itu dibaca kapan? Setiap pagi. Kemudian begitu juga ketika
di petang, ya zikir petang. Sebagaimana juga kita disunnahkan untuk membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Ya, dan keutamaannya sangat besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang bisa menghalangi antara orang tersebut dengan surga kecuali kematian. Seakan-akan Nabi mengatakan orang ini seharusnya sudah masuk surga, tapi karena dia belum mati, belum meninggal, dia belum masuk surga. Ya, itu adalah ganjaran untuk orang yang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Nah, pada pembahasan ini penulis menyebutkan ya bahwa di antara kondisi seseorang itu disunnahkan untuk membaca ayat kursi adalah ketika seorang mau tidur. Ya, hadisnya atau dalilnya adalah kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, bahwa Abu Hurairah pernah beliau ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat fitrah. Ya, sehingga kaum muslimin itu mengumpulkan zakat fitrah, ya, dan dijaga oleh Abu Hurairah. Tayyib. Kemudian wa huwa fi kulli marratin yashku al-hajata wal 'iyal. Falamma karraraha ats-tsalitsa 'azama Abu Hurairah 'ala raf'i amrihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Hurairah menjaga zakat fitrah itu, makanan-makanan yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, ternyata ada seseorang yang datang setiap malam. Di malam pertama dia mau mencuri makanan tersebut, kemudian Abu Hurairah pun menangkapnya. Akan tapi orang itu mengeluh ya tentang kemiskinan yang dia miliki, kemudian keluarganya yang tidak punya apa-apa, sehingga dia pun minta maaf kepada Abu Hurairah untuk dilepaskan. Akhirnya dilepaskan. Di malam yang kedua dia melakukan hal yang sama, datang lagi mau mencuri, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kemudian dia pun mengeluh dengan keluhan yang sama, sehingga dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sampai akhirnya 3 kali orang itu mau mencuri makanan yang sedang dijaga oleh Abu Hurairah, sehingga akhirnya Abu Hurairah pun mengatakan, aku tidak akan melepaskanmu dan aku akan memberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang kau lakukan. Maka orang ini mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Ya, hendaknya maukah engkau aku beritahukan tentang kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Maka Abu Hurairah mengatakan, apa nasihatmu? Kata orang itu, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah, sampai selesai membaca ayat tersebut. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Kalau engkau membaca ayat tersebut sebelum engkau tidur, maka Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Faqallaitu sabilahu fa asbahtu. Sehingga aku pun melepaskan orang tersebut. Ketika di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, ma fa'ala asirukal barihah. Apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada kalimat nasihat yang akan bermanfaat bagiku. Jika aku mengamalkannya, maka aku pun membiarkan dia pergi. Rasul pun bertanya, mahia, apa nasihatnya? Maka Abu Hurairah mengatakan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Dia mengatakan bahwa jika engkau mau tidur di malam hari, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya engkau akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, tahukah engkau sesungguhnya dia adalah tukang bohong yang saat ini dia berkata jujur. Kemudian Nabi mengatakan, ta'lamu man tukhatibu mundzu thalathi layalin ya Abu Hurairah? Tahukah engkau siapa yang engkau hadapi selama 3 malam itu? Maka Abu Hurairah mengatakan tidak tahu. Nabi pun mengatakan, dzaka syaitan. Orang itu adalah syaitan. Jadi dia menjelma menjadi manusia, kemudian mau mencuri
makanan yang merupakan zakat fitrah yang dikumpulkan oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga hadis ini, ya ikhwan, adalah dalil yang menjelaskan bahwa disunnahkan seseorang itu membaca ayat kursi sebelum tidur. Manfaatnya agar mendapatkan perlindungan dari Allah dan tidak didekati oleh syaitan sampai pagi. Ya. Sehingga itu adalah manfaat seorang yang baca ayat kursi sebelum tidur. Ya. Dan subhanallah, di sini syaitan memberikan faedah kepada Abu Hurairah. Ya. Sebagian orang mengatakan kita boleh belajar sama siapa aja. Apa dalilnya? Abu Hurairah belajar sama syaitan. Ya maka kita katakan bahwa Abu Hurairah nggak pernah belajar sama syaitan. Di sini setan datang, ditangkap sama Abu Hurairah. Justru Abu Hurairah mau melaporkannya kepada Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba syaitan mengucapkan satu kalimat dan Abu Hurairah nggak serta-merta mempercayai apa yang dia katakan. Yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah lapor ke Nabi SAW bahwa dia mengatakan demikian, demikian, dan demikian. Kalau bukan karena persetujuan dari Nabi SAW, maka Abu Hurairah nggak mungkin percaya, ya, apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Paham antum ya? Sehingga hadis ini justru membantah mereka yang mengatakan bahwa kita boleh belajar dari siapa aja. Enggak, kita nggak boleh belajar dari siapa aja. Sebagaimana kita nggak boleh berobat kepada sembarang dokter, betul tidak? Sekarang antum ketika mau mengantarkan istri antum, ya, ke dokter untuk melahirkan, ketika istri antum hamil, apa yang antum lakukan? Antum pasti selektif, cari orang-orang yang betul-betul bagus, yang kira-kira ngasih manfaat, yang memang ahli dalam bidangnya, baru kemudian datang. Ya, maka kalau itu kita bicara dalam urusan dunia, dalam urusan tubuh, dalam urusan kesehatan, maka dalam urusan agama tentu lebih penting lagi. Ya, dan juga di sini, ikhwan, di antara faedah dari hadis ini adalah bahwa sifat dari syaitan atau jin adalah kadzub, kata Nabi SAW. Dia adalah tukang bohong. Dia sering sekali berdusta. Sehingga Nabi SAW ketika membenarkan apa yang dikatakan oleh syaitan, Nabi tidak mengatakan dia benar, tapi Nabi mengatakan dia benar saat ini, padahal dia adalah tukang bohong. Ini berarti tipikal dari jin atau syaitan itu betul-betul sering sekali berbohong. Sehingga ini merupakan penjelasan kepada sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam mendengarkan ocehan-ocehan jin dan syaitan. Khususnya orang-orang yang suka melihat acara-acara ruqyah, atau dia suka meruqyah orang. Di ruqyah, jin yang ngomong, dia ngobrol sama jinnya. Saya dari zaman Rasulullah, saya dari zaman Nabi Yusuf, umur saya 2000 tahun, sekarang saya udah masuk Islam. Ya akhi, tahu dari mana? Nabi SAW mengatakan bahwa tipikal dari jin adalah kadzub. Bahkan sempat beredar, ya, buku atau rekaman isinya adalah dialog dengan jin muslim. Pernah tahu antum? Tahu dari mana bahwa jin ini muslim? Pernah sholat bareng? Pernah ngaji bareng? Kalian tahu? Dia bilang dia muslim. Nabi SAW yang mengatakan, ikhwan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia sekarang jujur, tapi dia adalah tukang dusta, tukang bohong. Sehingga maksudnya adalah pelajaran dari hadis ini, kita nggak bisa percaya apa yang seluruh yang dikatakan oleh jin. Ya. Dan juga kita beda alam sama mereka. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah. Sehingga kita sama-sama hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa kita memiliki alam dan mereka memiliki alam. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara mereka, sebagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cara kita. Ya, sebagian ulama membahas secara detail tentang hal ini, tapi kita nggak perlu membahas secara detail. Ya, sebagian mereka membahas tentang masalah hukum haji bagi jin. Kalau manusia, kita nggak punya uang, kita nggak bisa haji, betul nggak? Tapi jin mungkin bisa terbang. Ya. Apakah haji kemudian wajib bagi mereka dan mereka semuanya mampu? Ya, kita nggak tahu ya hakikatnya seperti apa. Al-muhim intinya adalah sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, seluruh perkara gaib kita tidak boleh menerimanya, tidak boleh mempercayainya kecuali jika datang dari mana? Al-Quran dan Sunnah.
kita tidak menerima sama sekali. Ada orang yang bilang A, bilang B, bilang C. Maaf, kita nggak bisa percaya kecuali kabar dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taib. Itu bacaan yang pertama, yaitu ayat kursi. Kemudian bacaan yang kedua adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 ayat itu akan mencukupinya. Kata Allah, 2 ayat itu kalau dibaca di malam hari, 2 ayat itu akan mencukupinya. Ya. Sebagian ulama mengatakan maksud dari mencukupinya adalah dia akan aman dari gangguan syaitan. Dicukupkan untuk melawan syaitan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 2 ayat tersebut cukup untuk melawan syaitan, sehingga dia akan aman dari gangguan syaitan. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah dari segala macam gangguan, baik dari syaitan, dari serangga, dari binatang misalnya, semuanya dijadikan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Ya, Imam Nawawi mengatakan bahwa ya semuanya bisa dimasukkan ke dalam makna hadis ini. Ya, sehingga seorang yang membaca 2 ayat ini, dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindar dari segala gangguan dan keburukan, segala gangguan dan keburukan. Ya. Itu adalah bacaan yang kedua. Kemudian bacaan yang ketiga, adalah membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, 3 surat ini cara membacanya adalah kita mengumpulkan 2 tangan kita, kemudian kita tiup, ya, kita tiup, dan tiupan ini disebut dengan an-nafs. An-nafs adalah tiupan yang keluar sedikit ludah, ya, tiupan yang keluar sedikit ludah, ditiup, kemudian dibacakan 3 surat tersebut. Setelah dibaca, kita usapkan kepala kita, kemudian wajah, kemudian tubuh kita yang bisa kita kita jangkau, yang bisa dijangkau oleh tangan. Paham ya? Jadi ditiupkan, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita usap ke kepala, wajah, ya, tubuh kita sampai tangan kita menjangkaunya. Jadi nggak perlu kemudian dipaksakan untuk bangun mengusap kakinya, nggak perlu, ya, sampai tangan kita menjangkaunya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailah. Setiap malam Rasulullah ketika mau tidur, yang beliau lakukan adalah jama'a kaffayh, mengumpulkan kedua telapak tangannya. Tsumma nafatha fihima, kemudian Nabi meniupkan kedua tangannya tersebut. Ya, ditiup sambil ada, itu arti dari nafas. Nafasa yanfudhu, itu artinya meniupkan sambil keluar sedikit ludah. Dalam surat Al-Falaq kita menghafal min syarri naffasati fil 'uqad. Naffasat itu artinya wanita-wanita yang suka meniup kepada buhul-buhul yang mereka buat. Maksudnya tukang sihir. Ya, sehingga tiupan dari an-nafas itu dengan sedikit ludah yang keluar. Ya. Baik, tsumma nafatha fihima. Kemudian Nabi pun meniupkan di kedua tangannya itu.
faqara'a fihima, kemudian Nabi membacakan kedua tangannya itu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 3 surat itu dibaca. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian Nabi mengusapkan kedua tangannya ini kepada tubuhnya yang dijangkau oleh tangannya, sehingga tidak dipaksakan kemudian semuanya diusapkan, ya. Mastata'a min jasadih, bagian tubuhnya yang bisa dijangkau oleh tangannya. Yabda'u bihima ala ra'sih, Nabi memulai mengusapnya dari bagian kepalanya, wa wajhih, dan bagian wajahnya, wa ma aqbala min jasadih, kemudian bagian depan jasadnya. Yaf'alu dzalika 3 marrat, hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kalau udah diusap semua, kita ulang lagi. Ya, ditiup lagi sekali, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, diusapkan ke seluruh tubuh sampai 3 kali dilakukan itu. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Dan dalam hadis ini, ikhwan, Aisyah mengatakan kullal lailah. Aisyah mengatakan setiap malam. Ya, berarti Nabi SAW betul-betul ya menjadikan ini sebagai kebiasaan beliau. Setiap malam mau tidur, beliau membaca ini. Baik. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sungguhnya Nabi SAW ketika beliau mau tidur, ya beliau meniupkan di kedua tangannya, kemudian membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain, kemudian beliau mengusapkannya ke wajahnya dan ke tubuhnya yang dijangkau oleh tangannya. Kemudian Aisyah mengatakan falamma mashtaka kana ya'muruni an af'ala dzalik, ketika Nabi SAW sedang sakit, aku diperintahkan oleh Rasul untuk melakukannya untuk Rasulullah. Subhanallah, lihat betapa Rasulullah SAW ya semangat sekali untuk melakukan amalan ini, sampai ketika beliau nggak bisa melakukannya sendiri, dibantu oleh Aisyah. Dan ini yang harus dihidupkan ya dalam keluarga seorang muslim ya, bahwa ketika kita ada orang yang sedang sakit, maka istri kita sakit, maka kita ruqyah. Ya, kalau untuk akhwat sekalian, suaminya sakit, diruqyah sama istrinya. Anaknya sakit, ya diruqyah sama orang tuanya. Ya, ini kebiasaan dari Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit, maka yang melakukan ya amalan ini adalah Aisyah. Jadi Aisyah membacakan yang tadi kita jelaskan, terus diusap ke siapa? Ke tubuhnya Rasulullah SAW. Ya, sehingga ini sunnah yang penting untuk dilakukan. Baik. Dan juga di dalam kitab ini ya, penulis menyebutkan bahwa ini berlaku bukan cuma ketika seorang itu mau tidur, bahkan ketika seorang itu sedang sakit, ya, dia boleh meruqyah dengan cara ini. Dia boleh meruqyah dengan cara ini. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Aisyah, ya, bahwa Rasulullah SAW kana idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidzat wa masa'a anhu biyadihi. Ya, sungguhnya Nabi SAW ketika beliau sedang sakit, ya beliau suka melakukan tadi yang disebutkan ya, dengan membaca al-mu'awwidzat, kemudian mengusapkannya ke tubuhnya. Ya, kemudian kata Aisyah, falamma ishtaka waja'ahu alladhi tuwfiya fihi tafiqtu anfithu ala nafsihi bil mu'awwidzat allati kana yanfith wa amsahu bi yadin Nabi SAW anhu. Ya, jadi ketika Nabi SAW sakit, Aisyah pun meruqyahnya dengan cara yang tadi disebutkan. Baik, itu adalah bacaan yang ke-3. Baik, kemudian bacaan yang keempat adalah membaca surat Al-Kafirun. Membaca surat Al-Kafirun.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Naufal, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun, ya, kemudian tidurlah setelah engkau menyelesaikan baca surat tersebut. Sesungguhnya surat tersebut adalah bara'atun minasyirki. Ya, surat tersebut adalah berlepas diri dari kesyirikan. Ya, surat yang menjelaskan tentang berlepas dirinya seseorang dari kesyirikan. Baik. Ya, sehingga itu adalah bacaan-bacaan yang disunnahkan ketika seorang itu mau tidur. Ya, saya rasa cukup untuk pembahasan hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke doa-doa dan wirid dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Jadi tadi adalah 4 bacaan yang diambil dari Al-Quran. Pertama ayat kursi, kemudian yang kedua 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian yang ketiga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, dan yang keempat adalah surat Al-Kafirun. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas bacaan-bacaan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.